Faslun fi ahkamil udhiyah. Jadi fasal ini menerangkan tentang hukumnya kurban, karena sebentar lagi hari raya Idul Adha, maka kita membahas tentang udhiyah. Bidamil hamzati fil hari wahya ismun lima yudbahu minan na'am yauma idin nahri wa yawma tasrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Udhiyah adalah nama bagi sesuatu yang disembelih ketika hari raya Idul Adha dan pada hari tasyrik, yang merupakan hewan ternak. Naam di sini adalah hewan ternak yang meliputi 3 kambing atau domba, yang kedua sapi, yang ketiga onta. Jadi selain itu tidak ada dasarnya, misalnya kuda atau terwelu apa mentok, mboten bareng. Kalau kebu ini masih ada yang menyamakan dengan sapi, ya, masih sejenisnya, seperti kambing dan domba diperbolehkan. Kebu, ya, ini disamakan dengan sapi. Ya. Kalau kuda tidak ada persamaannya, Pak, apalagi pitik. Kemudian wal udhiyah sunnah muakkadah ala kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahlil bait kafa an jami'ihim wa la yajibul udhiyah illa bin nadri. Udhiyah ini adalah sunnah muakkadah kifayah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan, dan sifatnya ini adalah sunnah kifayah bagi setiap rumah. Maknanya apa? Berarti setiap tahun kok di rumah panjenengan ini belum ada yang korban, satu saja belum ada yang korban, maka kesunahannya belum tercukupi. Tapi kalau ahli bait panjenengan satu sudah ada yang berkorban, maka kesunahan yang lain karena ini kifayah maka tercukupi. Akan tetapi ini belum maksudnya kifayah ini berarti hanya menggugurkan, tapi pahalanya juga hanya pada yang korban. Yang enggak korban ya tidak dapat pahala. Bukan berarti satu untuk satu rumah, tidak, tapi yang lain sudah menggugurkan kesunahannya. Jadi seperti itu. Maka dari itu jangan sampai di hari yang mulia ini nanti tidak ada satupun di rumah panjenengan yang tidak berkorban. Walaupun jenengan sudah berkorban berkali-kali. Wah, saya sudah pernah korban tahun lalu. Ya, sekarang monggo. Karena apa? Ini sunnah kifayah. Kok satu rumah tidak ada satupun yang berkorban, berarti ada yang kurang. Bahkan karena ini sunnahnya muakkadah, berarti yang meninggalkannya adalah makruh. Seperti itu. Bon. Korban ini sunnah, Pak. Sunnah, semua korban sunnah kecuali dinadari. Kalau nadar menjadi wajib. Contohnya nadar dengan berkata kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, jikalau saya naik pangkat maka saya akan berkorban 1 ekor kambing. Jikalau saya anak saya ditompo masuk sekolah misalnya, atau sembuh dari penyakit, maka saya akan berkorban 1 ekor kambing. Maka yang seperti itu menjadi korban yang wajib karena nadarnya tersebut.
Wa yujzi'u fiha al-jaza'u minadh-dhani wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fi saniyah wa saniyu minal ma'zi wa huwa malahu sintani wa ta'ana fi thalithah. Untuk berkorban diperbolehkan domba yang berumur 1 tahun menginjak ke 2 tahun. Kalau domba, Pak. Kalau kambing berarti 2 tahun menginjak ke 3 tahun. Dua-duanya itu atau sampun poel, mana yang tercapai terlebih dahulu. Kamalul asnan bahasa Arabe poel punika wis sempurna untune. Jadi domba ini 1 tahun sudah boleh, Pak, didamel kurban. Domba ini apa? Gibas nih loh. Nah, beda, Pak, kambing dan domba itu beda loh. Kambing itu sing ulune lurus ngoten niku. Nah, tapi kalau domba niku sing ulune mruwel putih, gibas lek wong kene lek ngarani. Ada perbedaan nih. Makanannya pun juga beda. Lek kambing pilih-pilih ya, nggih, lek gibas niku ya wis warang seneng, sapokne, laranone seneng. Memang lebih mudah perawatannya. Nah, kambing atau domba yang dipilih ya monggo, boleh-boleh saja, boleh kambing, boleh domba. Tapi ada yang mengatakan domba lebih utama karena rasanya lebih enak, ya monggo. Kemudian wasani minal ibili nggih malau khamsusinina ila akhirih. Kemudian unta nggih. Kemudian bakor lahu sintani wa ta'ana fi tsalitsah. Kalau sapi, nah ini umurnya 2 tahun menginjak ke 3 tahun. Ini sapi. Kalau unta nek kene ndak enak, Pak. Nah, kita bahas yang ada saja. Syaratnya umur, ya. Jadi syarat yang pertama umur harus terpenuhi. Jangan sampai panjenengan korban tapi umurnya tidak mencukupi. Ya. Makanya kalau korban jenengan cari orang yang terpercaya, Pak, yang suruh mencarikan kambingnya, sapinya, ojo angger pasrah wong tapi tidak jelas. Jadi harus diteliti karena kalau umurnya tidak mencukupi maka ya tidak sah korbannya. Maneman dengan beli kambing mahal-mahal, sapi mahal-mahal ternyata belum cukup umur. Ojo terpikat, wah gede, wah ternyata umurnya belum cukup. Maka cari penjual atau memang wakil yang terpercaya. Wa tudsi'u al-badanah nggih. Lahirihi. Wa tudsi'u al-baqaratu an sab'atin. Tidak kena ini. Wa tudsi'u al-baqaratu an sab'atin. Kadzalika wa tudsi'u satu an syahsin wahidin. Wa hiya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Sapi ataupun onta ini cukup untuk 7 orang. Jadi jenengan menyembelih 1 sapi ini bisa untuk korban 7 orang. Maka patungan ya, biasanya kan sering patungan misalnya 3 juta atau 2,5 juta untuk membeli 1 ekor sapi ya, yang patungan ya 7 orang mawon. Nah, patungannya wong 8 piye ya ndak apa-apa. Tapi nanti ya tambah wedhus siji ya, tinggi nggih numpake sapi lek ra dicangkene wedhus kan ndak iso. Nanti wong 8 niki sak keluarga kula niku wong 8. Lah niki mengke lek dhewe-dhewe kan kangelan. Lah piye maksude? Kula nyuwun dados setunggal. Jadi sapi iki kena dingge wong 8 nggih. Monggo mawon, tapi ditambahi wedhus setunggal. Nggih apa gunane ya nggih mancik sapine ngoten. Ben bangga hamor terus kan ngoten. Enten Pak sing ngoten, mengke lek wedhus kan yo ora bareng, piye pokoke sapi siji nggih wong 8 nggih monggo, tapi panggah tambah wedhus siji nggih Bu, nggih pancian sapi niku mengke. Wa tudzi'u as-satu an sahsin wahidin ya. Kemudian kalau kambing hanya cukup untuk 1 orang Bu, nggih.
Kalau kambing hanya untuk satu orang. Akan tetapi kambing 7 itu lebih baik daripada 1 ekor sapi. Jadi 7 ekor kambing itu lebih utama daripada seekor sapi. Ini redaksinya di sini seperti ini, Pak. Wa ya afdalu min musyarakatihi fi bairin. Maksudnya apa? Kalau ada 7 orang mampu beli kambing sendiri-sendiri monggo, itu lebih bagus daripada dikumpulkan menjadi 1 sapi. Cuman wong kene mareme sapi monggo lah pun. Wah, rane sapi ra gagah kok. Mosok wedhus 7 karoan sapi siji. Wah. Darah tinggi, tidak apa-apa lah, sak senenge ngoten nggih. Yang penting mau korban, sing saya pun tinggi sing korban, sing mboten saya, sing mboten purun korban. Karena Pak Iraqatud Dam menyembelihnya kan 7 kali, Pak. Itulah alasannya menyembelihnya 7 kali. Iraqatud Damnya berarti 7 kali. Tapi juga tidak menjadi masalah penting. Monggo jenengan pilih sing ndak darah tinggi, sapi atau kambing. Wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun tsumma baqarun tsumma hunamun. Ya, walaupun kalau ini ijen-ijene, Pak, ya lebih baik pertama unta, nomor 2 sapi, nomor 3 kambing. Kalau ijen-ijen nggih, wong sitok terus sapi siji kan yo gagah. Wah, iki korbane sapa, aku dhewe. Ya lebih baik daripada 1 ekor kambing. Tapi ya jarang, Pak, ya. Itu masak keluargane. Sampun warbaun wa batinu warbaatun la tudsi'u fid dhuhaya. 4 hal ini tidak diperkenankan dibuat korban. Yang pertama, al-awra al-bayyinu ay al-dhahiru, PC. Jadi anak kewan motone PC iki apa ya? Ya PC bermata 1 ngoten nggih. Picak. Kemudian yang kedua, al-arja al-bayyinu arjuha walau kana husulul aras laha inda ittijaiha litadkhiyah bisababi ittirabiha. Yang tidak boleh yang kedua adalah pincang, Bu. Jadi hewan yang pincang tidak boleh dibuat korban. Kalau pincangnya ini ketoro banget. Jadi al-arja al-bayyin arjuha. Cara pincang ya diglok nih, kalau cara dituntun ya degluk ngoten ndak war. Walaupun pincangnya itu ketika arep dibrukne pada waktu arep dibelah. Arep dibelah disuaret wong akeh bruk ambruk, ternyata malah sikile kejengklok terus dingklang. Ya ndak boleh, kudu diganti. Ngati-ngati makane lek apa lek ngarani ngawin ya. Begal. Jegal. Hati-hati ya, yang lemah lembut ya, yang penuh teknik lah. Ojo angger beras-brus. Akhirnya itu nanti kalau sampai arja, sampai pincang ya ndak sah, Bu, ya. Pernah dulu di tempat saya itu ada, Pak, dulu sekitar tahun 90-an itu ada, ya. Nggawane hewan kurban itu ketika mau dibelah nih kalau, Pak. Jadi bar salat dituntun ke kandang. Ngedukne kok kandang niku. Ngedukne kok kandang niku kejengklok, Pak. Kan inggil kandange wedhus nggih. Akhirnya terus malih pincang akhirnya nggih. Yen ganti, sampean ganti wedhus yang lain. Ya untung enek wedhus sing lintune. Sing kuwi piye dipijet nesek ben ndak pincang. Ampun. Yang ketiga, al-maridatu al-bayyinu wala yadurru yasiru hadhil umur. Yang ketiga adalah sakit yang parah.
ngkrik-ngkrik kan nek wedhus alah wis karek napa nggih wis karek longlet utawa ngadeg rasa-rasen dituntun ambruk ndak oleh Pak nggih kurban. Mboten bareng Bu iki nek wedhus gudikan full sawak. Gila sing anu. Lah ngono kok arep nggih kurban wong elek wedhuse nyekutis kuru kok arep nggih kurban lho. Cilik ra apa-apa lek ketara lemu ngoten sae Pak ngoten. Dadi ndak usah gengsi Pak kula niki arep wedhus sing gedhe-gedhe nggih larang kok 3 juta paling ora misale ngoten. Lah niki kula tak sing cilik tapi sehat lemu mboten napa-napa. Krana niki murah lek majer-majeri paling 1,700.000 wis oleh. Ya monggo ndak apa-apa. Yang penting umurnya tercukupi dan syarat-syarat rukunnya lengkap. Ngoten. Ndak pincang, ndak pece, ora gering ngoten. Jadi ndak harus sing ya nanu nggih, jadi harus diperjelas ini jenengan ini korban apa gengsi-gengsian. Nah, jadi harus jelas aja sampai arep korban ndak situ gara-gara isin. Bah aku lek ra nuntun kaya kae ora yo isin kok. Ya lek isin rasa dijenengi Pak diduakane pojok ditaleni. Kuwi nggone sapa? Nggone Abdullah ngono. Nggone hamba Allah. Lek sampean isin ya duweke ning pojok sing penting tak niatake wedhusku kae. Kemudian yang keempat ajfa wahya allati dhahaba mukhuha. Nggih, aida. Yang keempat adalah kuru, sangkik napa nggih? Kuru sing keterlaluan. Nggih. Kalau tadi gering, yang keempatnya tidak boleh kuru. Kuru yang carane karek balung karo kulit. Nemen Pak kurune. Kesenggol iso cara napa niku didemok igone ngono iso kebeler sampean. Ini ndak boleh yang seperti itu. Sangkik kurune, ndak enek dagingnya, ndak enek lemake sama sekali. Lah apa sing arep dipangan? Apa arep ngerokoti belung? Ngoten nggih. Wa yudsi'u al-khasiu ay maktuul hasotaini nggih. Boleh hewan yang dikebiri itu boleh Pak. Hewan yang dipotong perisi lane itu boleh dibuat korban. Jadi sangklir wong kok sangklir wong perisi lane ora enek bareng. Karena apa? Yang disengaja di dalam korban adalah dagingnya. Bentuknya sempurna, lemu, monggo. Lah kok kira mboten pareng kan yo elek Pak kira. Dingklang kan yo elek. Tapi kalau maktuul hasotain apa perisilane ora enek kan yo utawa sangklir ndak apa-apa. Jadi hewan yang dikebiri itu boleh dibuat korban. Mereka sama nih kalau memang mau apa ya membuat hewan korban yang gemuk ya saman biri. Mungkin kan lemu nih mungkin. Misalnya seperti itu misalnya lera mentolo ya ndak usah. Atau majer nggih, wedhus majer bareng. Majer iki apa nggih sing ora gelem anak, ora gelem meteng. Kemudian wal maksurul qarni ilam yuksar fi lahmi nggih, kemudian hewan yang tugel sungune ngoten nggih. Ketika memang itu tidak sampai berpengaruh ke daging dalam artian tidak sampai suwek tekan jero itu diperbolehkan. Kan enten nggih kadang kewan iku protol sungune karena berian ngoten niku nggih. Lah niku lek sing cepot namung sungune kan ngoten nggih iso kelongkopan kan iso cepet niku nggih. Niku mboten napa-napa. Tapi lek tugel tekan jero mboten pareng. Nggih. Tapi lek namung nglongkop nika kan enten nggih kewan kadang berian karo kancane terus nglongkop sungune itu diperbolehkan tidak apa-apa. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi adalah maktu'atul udun sing ditugel kuping ini tidak oleh Pak.
Lek ditindik ndak apa-apa, ditindik misalnya kita tenger kan enten nggih, kewan punika lek ning hewan ternak kuatah dicubles ditengeri klip ngoten ndak apa-apa. Tapi kalau ditugel terpotong telinganya itu ndak boleh. Nggih. Wala ba'duha nggih. Walal makhlukah bila udunin. Tugel separo ya ora oleh, asli lair ra duwe kuping ya ora oleh. Iki anak wedhus asli niki Pak, ket lair nyatu ra duwe kuping ya aja digawe kurban. Ngoten nggih. Wong sampean ngingue cegah ngono arep gawe kurban. Sampean tuku ya mesti golek sing lengkap ngoten nggih. Niki ndak enek. Ndak enek kupinge ya niku disate mawon. Wala maktu atau danab wala ba'di, juga tidak terpotong ekornya ataupun sebagian ekornya. Jadi ekornya kudu lengkap. Lek iki buntute kok karek sak senti ngene ku tugel Pak ya mboten bareng. Iki kok ora enek buntute nggih mboten bareng. Ampun. Jadi niku terkait hewan kurban ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama umur, kelamin tidak masalah Pak, lanang wedok kena digawe kurban. Kemudian yang dilarang dibuat kurban ada 4 ya. Yang pertama adalah apa tadi nggih, PC mripate. Yang kedua pincang. Kemudian yang ketiga loro nemen, yang keempat kurus. Kemudian itu sifatnya. Kemudian ada tambahan lagi yang tidak boleh diantaranya yang hubungannya dengan bentuk, misalnya telinganya terpotong atau buntutnya terpotong, itu juga tidak boleh. Ya monggo, mungkin ada yang ditanyakan terkait masalah ini atau yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait untuk keluarga ada kifayah Gus ya. Ini yang tergolong gaib untuk keluarga kita tuh yang bagaimana, kalau antara apa itu bisa dengan bisa kan tergolong ahli bait bagaimana Gus? Mohon penjelasannya Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal udhiyah sunnah muakkadah alal kifayah fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Jadi ini adalah sunnah kifayah. Barang siapa dari satu dari ahlu bait panjenengan ini korban, maka mencukupi sunnah kifayah yang lain. Berarti yang dimaksud ahlu bait sini adalah ya yang satu rumah dengan panjenengan. Saya pikir lingkupnya seperti itu. Kalau kita mengatakan kerabat, ya kakean Pak. Dulur iki iso sampean sak kerandah wong 10 ngono wae ya ra ana sing korban niku mengke. Jadi enaknya ahli bait ya berarti satu rumah. Dan sekali lagi jangan salah pengertian, ini pahalanya hanya untuk yang korban. Yang lain itu hanya menggugurkan sunnah kifayahnya saja. Maknanya apa? Dia sudah tidak tertuntut lagi. Maknanya lagi kalau satu rumah itu sampai nggak ada yang korban sama sekali, ya berarti sunnah kifayahnya belum terpenuhi. Nonton Pak. Jadi makna ahli bait ini ya kita kerucutkan satu rumah, satu atap nonton mawon, bukan satu keluarga. Kalau satu keluarga besar ya bisa sak disoi dulur kabeh, pemene sak bisane. Waduh. Iya monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pembagian hewan korban, ya, misalnya sapi atau kambing, ya, pada prinsipnya pembagian hewan korban ini bebas Bu.
Jadi kalau misalnya kepala itu tadi diberikan, misalnya dari 7 orang niku nggih yang dibagi Pak A, sesuai dengan Pak B, sesuai tarungan Pak C, itu boleh, kesepakatan mawon. Karena kepala ataupun yang lain itu sifatnya sama. Jadi bukan berarti kepala ini ada kekhususan ya karena gede Bu, ya mungkin marem sing kebagian. Tapi ini boleh. Karena tidak ada ketentuan membagi hewan kurban ini kudu minimal wong 100, tidak ada. Misalnya di sini ini hanya kelompok kecil Bu, kono korban full Pak, sak desa iki kurbane nek 100 misalnya ngono. Kiar di gua ning jaba misalnya kesulitan mungkin karena ya ning ndi padha kurban. Maka itu mau dibagi lingkungan situ saja nggih boleh Bu. Jadi wong situ bagiannya 5 kilo ya boleh. Apa itu boleh? Enggak apa-apa. Ya, tapi ya kok mentolomen. Maksudnya apa? Enggak apa-apa Bu. Jadi satu orang mendapatkan kepala digilir itu boleh-boleh saja. Nah, jadi intinya dalam pembagian daging kurban ini boleh, yang penting intinya daging kurban itu dibagi kepada orang muslim. Adapun kalau kita mau memberi non muslim, maka daging kurban ini yang baik adalah bagian panjenengan. Maksudnya begini, sama diteri hewan kurban niki bagian kula. Akhirnya karena tangga kula ana sing Kristen, iki tak ngene separo tak ngene tanggaku. Jadi yang memberi saya, bukan yang berkorban. Karena apa? Kalau yang berkorban niki harus dibagi kepada ya muslim, walaupun kaya miskin dibagi kabeh sami mawon. Ndak harus orang miskin saja Bu. Wong sugih ya oleh dibagi. Ya milik Pak, wong sugih ya milik daging kurban barang. Adapun yang misalnya mau napa nggih? Habluminan nas, ini ada tetangga yang Nasrani mosok dibagi, caranya jangan langsung dari panitia, ya mungkin bagiannya panitia atau bagiannya seseorang nanti yang memberikan itu. Berarti yang memberikan saya, bukan dari yang Jadi kalau yang berkorban saya langsung saya berikan tidak boleh. Makanya saya berikan dulu ke panjenengan memberikan kepada itu tadi ngonten Pak ben rukun mosok Pak tanggane mbeleh sapi ya kecer titik kok yo ora kok ramen kan ngonten nggih. Kita beri ya, tapi dengan tata cara seperti itu tadi. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung awal terkait misalnya blok kurban misalnya terus pulang saking panitia ini pun paling malih daging kurban hewan kawula niku pripun mungkin wonten batasan-batasan atau pripun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berkorban boleh memakan hewan korbannya sendiri. Pun nggih wonten kula nate maos keterangannya itu tidak boleh melebihi 1/3. Berarti kan yo akeh Pak nggih, ngoten nggih. 1/3 iki lek wedhus niku bobote 10 kilo berarti kan yo 3 kilo blenger sama nisan. Jadi orang yang berkorban itu boleh memakan hewan korbannya. Ora kok sing korban terus ora oleh mangan nggih ngaplo Pak. Aku wegah korban. Soalnya apa? Ora oleh mangan daging korban. Nah, justru itu yang berkorban ini malah kon mangan Pak, ben ngrasakne enake korban. Ngoten nggih. Sak keluargane oleh mangan. Orang yang tidak boleh makan itu kalau korbannya itu nadar, itu baru tidak boleh ikut makan. Tapi boleh memakan yang lain. Nah, iki sampean wedhusmu iki nadar. Aja mangan kok iki, mangan kok iki. Nggih bedane piye kadung campur lah dikira-kira mawon. Ya lek ngati-ngati aku mang bagian sing sapi ngosane wedhusku wedi lek kecampuran sing liyane misalnya seperti itu. Jadi boleh Pak. Jadi orang yang berkorban boleh memakan hewan korbannya sendiri. Kalau nadar tidak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait patungan sapi, itu kita mengumpulkan uang itu dari awal itu menabung istilahnya, bukan arisan ini, tapi menabung. Pas saat tertentu baru kita melunasi sejumlah senilai harga sapi.
apakah hal ini termasuk nadar atau bukan? Pertama itu. Dan seandainya iya, tentunya kalau sapi itu hanya untuk orang uju atau kambing kan tujuannya bisa disilang. Tapi kalau sapi ya, seperti pembagian yang berkorban sendiri itu kira-kira bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama saya luruskan dulu terkait masalah arisan korban. Ya. Arisan korban tidak menjadikan itu menjadi nadar. Ya. Jadi arisan korban itu tidak serta-merta menjadikan korbannya menjadi korban wajib atau korban nadar. Ini gue sampun ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau korban sapi misalnya nadar? Saya nadar, akhirnya terus korban sapi bersama 7 orang yang lain. Nah ini apakah saya boleh memakan bagian dari sapi tadi, mengingat saya akan nadar? Ya, ini akan membedakannya sulit. Maka membedakannya dengan melalui hitungan mawon. Kalau memang itu bisa dikira-kira, kira-kira sapi ini kan bobotnya 100 kilo, nah, dibagi pitu berarti ya, 30, kok 10 kilo, 10 atau 11 kilo, nah, misalnya seperti itu. Ya, berarti saya tidak boleh memakan bagian yang itu, saya mengira-ngirakan ini memakan bagian orang lain. Kalau ingin hati-hati ya tidak mangan wedhus mawon. Jadi pertanyaan itu tadi, kalau kita patungan sapi dengan arisan apakah menjadi nadar? Tidak. Jadi itu tidak menjadi nadar karena arisan tidak menjadikan kurban itu serta-merta menjadi nadar. Jadi harus ada ucapan yang melatar belakanginya dulu. Atas ngonten Pak. Walaupun kalau di bahasa Arab kan memang Pak, ada kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan nadar itu ada. Hadhil udhiyah itu sudah menjadi nadar. Itu kan ada beberapa ucapan yang seperti itu. Tapi yang namanya arisan ya ini menurut beberapa pendapat dalam forum-forum Basul Masail ini tidak menjadikan hewan nadar. Tidak apa-apa. Ya monggo, ada lagi? Ibu, monggo. Ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab kurban untuk atas nama orang lain. Oh gitu. Apakah kita dapat pahala kurbannya? Jadi kalau kita kurban atas nama orang lain, maka yang mendapatkan pahala kurban adalah orang yang kita kurban itu tadi. Kita dapat pahala apa? Kita dapat pahala sodakoh. Misalnya ini Mas Joko, Mas nyotangi wedhus kurbano. Mas sama tak kurbane Mas ya, 1 ekor kambing ya, misalnya seperti itu. Makanya dapat pahala kurban Mas Joko. Saya dapat pahala apa? Sodakoh, karena telah memberikan Mas Joko kambing untuk dibuat kurban. Gedinti ganjarane guys, padha gedine wonten mawon. Wonten Pak, insyaallah seperti itu. Jadi kita tidak dapat pahala kurbannya, tapi dapat pahala karena membantu orang lain berkorban itu tadi. Ya, mungkin ya beda pahalanya, tapi mungkin besarnya sama. Kayak itu orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa saja pahalanya seperti berpuasa. Nggih, monggo Bu. Akikah hukumnya sama seperti kurban Bu, jadi tetap boleh ikut makan selama bukan
nadar. Jadi boleh misalnya jenengan ngakekoi putrane ikut dahar pareng, putrane derek dahar lek pun ageng nggih pareng nggih. Jenengan akeko atas nama jenengan sendiri derek dahar nggih pareng. Jadi pareng Bu, apa itu namanya akikoh atau kurban ini, yang akikoh, yang kurban ikut makan nggih. Ikut makan itu pareng. Jadi yang tidak boleh itu nanti kalau itu dicampur dengan nadar. Dicampur dengan nadar itu nanti ada larangan. Insya Allah seperti itu. Monggo yang lain sampun. Nah, jadi itu terkait dengan hayawan kurban. Yang jelas apa itu namanya? Korban ini sangat sunnah muakkadah, mulai dari dikerjakan, mulai dari Yaumun Nahr tanggal 10, boleh tanggal 11, hari Tasrek 12 dan 13. Jadi ada kesempatan 4 hari Bu untuk korban. Misalnya jenengan mau korban Idul Adha, wah ternyata rontok wedhus wis sesuk tak hari Tasrek boleh. Saman sembelih di masjid, di musola, kemudian dibagi boleh. Atau misalnya iki tak dom ndak roto, iki dimasak bareng-bareng ngene tinggi mangan ya monggo. Yang penting kan dibagi sing ndak oleh niku lek dipangan dhewe, Pak. Saman kurban dhewe kok pangan dhewe sak omah lha niku ndak oleh. Iki jane wong piye to? Kurban dibeli slametan apa kurban sampean iki? Iki korban moh go masjid dibelah ning omahe dhewe. Bareng terus ora dibagi. Dimek dhewe sak keluarga ya. Tidak boleh seperti itu. Ya harus dibagi ya. Korban itu harus dibagi. Makanya paling mudah nggih pasrane panitia masjid pun beres dengan ora repot ngoten nggih. Ndak usah mboten usah was semelang nggih. Dadi wong niku yang jelek ini begini, Bung. Arep wis pasrah panitia terus diaudit, diteliti ya. Samane wis panitiane kesel sik kok curigai kok pahito sama belen dhewe ning omahe. Jadi kalau sampun pasrah nggih pun ya monggo dipasarkan panitia. Percaya panitia dibagi Bu ora dipangan dhewe. Kepangan panitia ya sak julur-julur dan itu pun boleh ngono lho nggih. Itu kan juga panitia berhak juga mendapatkannya. Wah panitia bagiannya rong kresek. Lek wong biasa sak kresek ya bene lah ya panitiane ya kesel ya dibagi loro ya ora apa-apa. Toh itu juga bukan opah ngoten lho. Tidak masalah seperti itu. Misalnya yang dibagikan ke orang lain 1 kilo, panitianya 2 kilo ya boleh-boleh saja. Panitiane oleh ndas wedhus ya boleh-boleh saja. Oh ya dingene wong oleh dingene panitia itu juga berhak mendapatkan. Ini bukan zakat Pak, ini adalah korban, siapapun boleh. Jadi mboten usah iri lah koncone oleh akeh oleh didik ya wis. Malah alhamdulillah laris tinggi rebutan ngoten mawon. Nah sampean lek repot korban terus ditokne ning pojokan ndak ana sing ngapa-ngapane. Iki aku wedhus wis dibeleh kok ndak ana sing ngapa-ngapane krana padha cegah kan ya bahaya. Jadi sana harus puas kalau kemudian korbannya tinggi rebutan wong akeh. Wah iki korban iki jan muar ngomong rebutan daginge. Berarti kan payu tenan korban jenengan. Ya alhamdulillah wa syukurillah mekaten para rawuh ingkang kula hormati wonten kira langkung nyuwun pangesami ingkang kathah. Allahumma fiqil agum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.